dari era otoritarian menuju demokrasi, mengenal partai, dan mengenal trias politika. Hak politik setiap orang dijamin oleh demokrasi. Namun kini, hak kita hanyalah untuk memilih di saat pemilu, tidak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan yang akan kita rasakan sendiri dampak kebijakannya. Justru setelah 25 tahun berangkat dari reformasi, kita tersesat dan berkutat di kondisi yang semakin tidak berpihak kepada masyarakat. Seolah memang nyata, melalui kepartaian yang ada, kebijakan dibuat untuk mewakili rakyat. Namun, itu hanyalah seolah. Karena masyarakat tidak terwakilkan oleh partai manapun. Terlalu basi ketika mereka berbicara mengenai aspirasi rakyat. Ingat, persoalan masyarakat saat ini dominan dilahirkan oleh partai melalui kader-kadernya yang menduduki pos-pos penting di kepemerintahan. Korupsi, kolusi, kemiskinan, hingga oligarki. Hingga regulasi kosong yang mereka lahirkan. Reformasi dan persoalan kita semakin membesar. Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas diri sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Malunya kalian itu seumur hidup di sini tercoreng. Anak istri kalian enggak kasihan ya? Enggak kasihan ya sama turunan. Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi. Get out, keluar kamu. Oke semuanya, selamat bergabung di channel Kerah Biru TV. Sebelum mulai, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe Kerah Biru TV agar setiap waktu kita diisi oleh khazanah keilmuan. Anies Baswedan, dirinya merupakan seorang gubernur di DKI Jakarta. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada periode pertama Presiden Jokowi. Walaupun akhirnya dirinya digantikan pasca direshuffle. Siapa yang tidak tahu bahwa dia merupakan salah satu dari 3 capres yang ada saat ini. Namun, di antara capres yang lain yang merupakan kader partai dari Partai Gerindra dan PDIP, uniknya dirinya bukanlah kader dari partai manapun. Lantas, kenapa hal itu bisa terjadi di tengah pentingnya partai untuk pencalonan diri dalam pemilihan umum? Melalui dirinya kita dapat melihat betapa partai yang ada saat ini tidak dapat memproduksi kualitas kader partai yang unggul. Bahkan bukan hanya memproduksi kader unggul saja, namun juga partai tidak dapat menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada. Coba kalian pikirkan dari pertanyaan ini. Apa kegunaan partai saat ini untuk masyarakat? Apa partai hanya untuk mengisi kursi-kursi pemerintahan yang bahkan sebelum dia naik saja, negara telah menjamin
gaji dalam posisi tersebut. Atau partai hanya mampu berbicara mengenai perubahan, namun justru merekalah yang melakukan korupsi. Seperti halnya partai yang mengusung Anies saat ini. Ini persoalan partainya, karena partai ini sendiri bahkan yang menjadi masalah dan persoalan baru untuk masyarakat. Terlalu jauh jika kita berbicara mengenai persoalan rakyat yang akan ditangani oleh partai saat ini. Bukannya justru karena kepartaianlah persoalan rakyat muncul dan semakin membesar. Bukankah kita kebingungan saat ini bagaimana cara untuk mengubah kondisi suatu daerah tanpa melalui partai? Jalan satu-satunya harus melalui partai. Namun, kondisi partai saat ini terlalu buruk, sehingga kita benar-benar kebingungan jika kita tidak masuk ke sistem kepartaian tersebut. Benar bukan begitu? Untuk mengubah kondisi masyarakat harus masuk partai. Sementara ketika kita masuk ke sana, kita hanya akan menjadi para penindas baru. Yang lagi-lagi, begitulah kondisi partai yang ada saat ini. Bukanlah solusi ketika Anda hanya akan masuk ke sana. Bukan solusi juga ketika kita berharap ketika kita masuk kita akan mengubah kondisi keadaan yang ada. Maka tidak heran banyak orang yang tidak tertarik terhadap partai. Dan bahkan bukan hanya tidak tertarik, namun juga tidak peduli dengan apapun kondisi dari partai-partai yang ada. Karena jika kita pikirkan, apa kontribusi dan produktifnya partai dalam persoalan rakyat hari ini? Maka jawabannya adalah tidak ada ataupun nihil. Mereka hanya membutuhkan suara masyarakat untuk memenangkan dirinya dan setelah itu kerja mereka hanyalah rapat dan menikmati gaji saja, tanpa adanya realisasi. Partai saat ini bukanlah solusi dari persoalan rakyat. Persoalan rakyat yang seharusnya diwujudkan melalui sistem representasinya partai yang kemudian dibawakannya secara serius dan ditindaklanjutinya pula secara serius. Namun, jika kita berbicara mengenai peranan dan fungsinya partai saat ini hanyalah ruang hampa, apalagi ketika kita berbicara mengenai kontribusinya. Lantas, apa salah satu hal yang dapat menggantikannya secara rasional dan secara akademik? Apalagi jika kita bercermin dari lahirnya orang seperti Anies yang dapat menjadi capres tanpa harus masuk partai. Walaupun dirinya dekat dan diusung oleh beberapa partai. Solusinya adalah bagaimana menghadirkan wadah ataupun kelembagaan baru yang dapat menggantikan peranan partai sebagai lembaga yang mengakomodir jalannya sistem kepentingan rakyat. Karena partai saat ini terlalu elit dan kaya untuk persoalan si miskin. Salah satunya adalah menghadirkan lembaga otonom dengan diwakilkan oleh rakyat sendiri. Dalam hal ini, tidak dibutuhkan perwakilan oleh orang lain untuk persoalan masyarakat, yang dimana dirinya tidak mengetahui apa problema yang ada di masyarakat. Lembaga otonom ini dapat berbentuk seperti halnya majelis rakyat, dengan sifat dan dasar demokrasi langsung, sehingga seluruh masyarakat di suatu daerah dapat menyampaikan persoalan dirinya. Jika hal ini terlalu sulit, karena mencakup daerah besar, teritorial dari majelis rakyat ini dapat dipersempit lagi ruangnya, seperti untuk beberapa kelurahan hingga satu kecamatan saja. Masyarakat dapat mewakilkan dirinya sendiri, dan itulah demokrasi langsung. Majelis rakyat ini juga harus diberikan hak secara regulasi untuk menekan pemerintahan yang ada. Bagaimana pendapat Anda terkait perubahan sistem demokrasi melalui sistem demokrasi langsung dengan majelis rakyat ini? Secara teoritis, hal ini merupakan inti kajian dari gagasan munisipalisme libertarian, di mana lembaga-lembaga yang dihadirkan oleh negara saat ini dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada, karena bahkan kehadirannya saja memberikan persoalan terhadap masyarakat. Maka dibutuhkan penggantian sistem untuk mewujudkan demokrasi yang ada di masyarakat melalui sistem demokrasi langsung.